teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Fia Selina Broginting dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data menggunakan diagram batang dan juga diagram lingkaran. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu arti dari penyajian data. Penyajian data menggunakan diagram merupakan salah satu cara visual untuk menyampaikan informasi agar lebih jelas dan juga mudah dimengerti. Berbagai jenis diagram, seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis, itu dapat membantu dalam memahami perbandingan antar variabel, melihat penyebaran data, serta mengetahui kecenderungan ataupun perkembangan dari suatu data. Nah, melalui tampilan visual ini juga data bisa menjadi lebih sederhana, menarik, dan juga mudah untuk kita analisis. Dalam bidang kesehatan dan biologi, diagram itu banyak dimanfaatkan untuk menampilkan tren epidemiologi, pola penyebaran penyakit, tingkat efektivitas pengobatan, juga faktor-faktor risiko kesehatan pada suatu populasi. Selain itu, penyajian data melalui diagram ini dapat memudahkan penyampaian hasil penelitian, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh berbagai kalangan, seperti akademisi, tenaga kesehatan, maupun pembuat kebijakan. Dalam populasi ataupun sampel yang telah terkumpul dengan baik, perlu diatur, disusun, dan juga disajikan secara jelas, rapi, serta komunikatif, agar dapat digunakan untuk keperluan informasi laporan maupun analisis lanjutan. Penyajian data yang menarik akan memudahkan masyarakat ataupun pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan. Kemudian kita akan masuk mengenai macam-macam dan karakteristik dari penyajian data ini. Data yang telah kita kumpulkan itu untuk membuat menjadi laporan ataupun analisis perlu diatur seperti kata slide kita sebelumnya, yaitu perlu diatur, perlu juga disusun dan disajikan dengan bentuk yang jelas dan baik. Data yang dapat disajikan dalam dua dapat dengan digunakan dengan tabel dan juga diagram ataupun grafik. Bentuk diagram itu yang biasa dipakai adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan juga diagram pencar. Setiap diagram itu tentunya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis data yang akan disajikan. Diagram digunakan juga untuk memperjelas informasi sehingga pembaca lebih mudah memahami isi data yang disampaikan. Yang pertama kita akan masuk ke jenis yang pertama, yaitu diagram batang. Diagram batang ini merupakan diagram yang berbentuk batang atau persegi panjang untuk menunjukkan frekuensi suatu data. Setiap batang itu dibuat terpisah antara satu dengan lainnya dan dapat disajikan secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, setiap batang juga memiliki lebar yang sama, sedangkan tinggi ataupun panjang batang itu disesuaikan dengan besar frekuensi pada masing-masing data. Diagram batang itu umumnya digunakan untuk membandingkan beberapa kategori data sehingga perbedaan antar kategori itu dapat terlihat dengan jelas. Berdasarkan bentuk penyajiannya, diagram batang terdiri atas dua jenis, yaitu diagram batang vertikal dan yang kedua itu diagram batang horizontal. Pada diagram batang vertikal, sumbu X itu untuk menunjukkan kategori data, sedangkan untuk yang sumbu Y-nya itu menunjukkan nilai ataupun frekuensi data. Sementara pada diagram horizontal, posisi sumbunya itu dibuat sebaliknya dari diagram batang vertikal. Kita lanjutkan untuk diagram yang kedua, yaitu diagram garis. Diagram garis ini biasa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap ataupun berkesinambungan, misalnya suhu badan tiap jam, jumlah penjualan mobil tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan lain-lainnya. Dan pada diagram garis ini terdapat dua sumbu, yakni sumbu datar dan juga sumbu tegak, di mana sumbu datar ini menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan kuantum ataupun nilai data. Penyajian menggunakan gambar garis-garis lurus sehingga perubahan data dari waktu ke waktu itu dapat terlihat dengan jelas. Diagram garis ini
sangat cocok kita gunakan untuk melihat perkembangan ataupun tren suatu data. Berikutnya yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ataupun yang biasa disebut itu pie chart maupun circle graph merupakan salah satu bentuk penyajian data statistik dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategori data yang ada. Setiap bagian pada lingkaran itu menunjukkan besarnya proporsi ataupun persentase dari masing-masing kategori terhadap jumlah keseluruhan data. Oleh karena itu, diagram lingkaran ini sangat efektif digunakan untuk memperlihatkan perbandingan bagian-bagian data dalam suatu kesatuan secara visual. Diagram lingkaran ini juga biasanya digunakan untuk menunjukkan ukuran relatif ataupun persentase data terhadap total keseluruhan. Jadi jumlah seluruh bagian dalam lingkaran itu selalu mewakili 100% dari data yang disajikan. Yang keempat adalah diagram pencar. Diagram pencar ini adalah untuk kumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif, dan diagramnya itu dapat dibuat dalam satu simbol koordinat, dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Sesuai dengan namanya, jadi titik-titiknya itu akan terpencar. Maka dari itu diagram ini dinamakan dengan diagram pencar. Diagram pencar itu biasa digunakan untuk melihat hubungan ataupun korelasi antar dua variabel, sehingga dapat diketahui apakah kedua variabel itu memiliki hubungan tertentu atau tidak. Selanjutnya untuk diagram lambang, yaitu diagram lambang ini cocok untuk menyajikan data kasar sesuatu hasil sebagai alat visual bagi orang awam ataupun orang pemula, di mana setiap tahun itu setiap satuan itu dijadikan lambang sesuai dengan macam datanya. Diagram batang ini menggunakan simbol ataupun gambar tertentu sehingga penyajian data itu terlihat lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keenam adalah diagram peta atau kartogram. Diagram peta ini adalah salah satu contoh yang terkenal ialah peta perakiraan cuaca, misalnya yang disiarkan oleh TVRI setiap malam setelah acara dunia. Jadi diagram peta ini cocok untuk penyajian data yang ada hubungannya dengan tempat kejadiannya. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh dari diagram batang. Ini adalah contoh diagram batang. Bisa teman-teman lihat. Untuk diagram lingkaran akan berbentuk lingkaran seperti ini, akan membagi datanya, misalnya ini untuk data penjualan, ini data keuangan, dan lain-lain. Untuk diagram garis seperti ini akan menunjukkan perkembangan dari suatu tren. Diagram pencar seperti ini dan diagram lambang seperti ini bisa kita lihat teman-teman, dan diagram peta biasanya seperti ini. Kemudian cara membuat diagram batang dan diagram lingkaran di Excel. Untuk di Excel, untuk membuat diagram batang itu kita harus membuka Excel-nya. Setelah itu kita ubah data timpal itu ke data kelompok dalam Excel. Setelah itu kita blok data yang sudah kita ubah ke diagram batang. Kemudian kita klik insert, lalu kita pilih opsi insert column chart. Dan setelah itu kita pilih desain diagram yang kita mau buat. Untuk diagram lingkaran kita buat juga datanya dan kita ubah kita buat data yang ingin kita ubah ke diagram lingkaran. Setelah itu kita blok data dan kita klik insert, lalu pilih opsi insert file or document card, lalu kita pilih desain yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal kasus, di mana kita punya kasus di sini dengan opsi A, B, C, D, dan E. Baik, kita langsung saja pembahasannya, yaitu jawabannya D, diagram garis. Karena diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perubahan ataupun perkembangan data dari waktu ke waktu, sehingga cocok untuk soal kasus kita tadi, digunakan untuk melihat perkembangan jumlah pasien setiap bulannya. Baik, untuk soal kedua yaitu sebuah rumah sakit yang membandingkan jumlah pasien di beberapa ruang perawatan dengan data seperti ini. Diagram yang paling tepat adalah A, B, C, D, atau E. Baik, jawabannya adalah C, yaitu diagram batang, karena diagram batang ini digunakan untuk membandingkan jumlah data yang pada kategori yang berbeda-beda. Maka pada soal itu tadi, kategori yang dibandingkan adalah ruangan perawatan rumah sakit. Selanjutnya soal ketiga, yaitu sebuah klinik ingin menyajikan presentasi golongan darah.
pasien selama 1 tahun terakhir, dan datanya seperti berikut. Dan diagram yang paling tepat untuk dari data ini adalah A, B, C, D, atau E. Nah, kita langsung saja. Ya, jawabannya adalah E, yaitu diagram lingkaran. Karena diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan dalam bentuk persentase. Tadi di soal kita sudah dijelaskan bahwa dia ingin menunjukkan persentase golongan darah. Maka kita menggunakan diagram lingkaran karena diagram lingkaran itu membagi ataupun menyatakan data itu dalam 100%-an ataupun persentase. Jadi, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.